Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 9 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menjadikan firman-Mu ya Bapa sebagai standar pertumbuhan karakter kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Farlan Lohonauman. Kepada Saudara Farlan, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Bacaan renungan pagi kita hari ini, Sabtu 9 Agustus 2025. Berjudul, Yesus diajar melalui perkataan dan teladan. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 7 ayat 5, berbunyi, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Orang banyak melihat bahwa Roh Kudus berdiam atas Yesus pada usia 12 tahun. Ia merasakan beban misi yang untuknya ia datang ke dunia kita. Ia memahami godaan anak-anak karena ia menanggung kesedihan dan cobaan mereka. Kokoh dan teguh tujuannya untuk melakukan yang benar. Meskipun orang lain mencoba menuntunnya untuk melakukan yang jahat, ia tidak pernah berbuat salah dan tidak akan menyimpang sedikit pun dari jalan kebenaran dan keadilan. Ia selalu menaati orang tuanya dan melakukan setiap kewajiban yang ada di jalannya. Namun, masa kecil dan masa mudanya sama sekali tidak mulus dan menyenangkan. Kehidupannya yang tanpa celah membangkitkan kecemburuan dan rasa iri saudara-saudaranya karena mereka tidak percaya kepadanya. Mereka kesal karena ia tidak bertindak dalam segala hal seperti yang mereka lakukan dan tidak mau menjadi satu dengan mereka dalam melakukan kejahatan. Dikutip di dalam The Youth Instructor 28 November tahun 1895. Karena ia begitu cepat melihat mana yang salah dan mana yang benar, saudara-saudaranya sangat kesal kepadanya. Karena mereka mengatakan bahwa apapun yang diajarkan imam harus dianggap sama sucinya dengan perintah Allah. Namun, Yesus mengajarkan baik melalui perkataan maupun teladannya bahwa orang-orang harus menyembah Allah sebagaimana ia telah perintahkan dan tidak mengikuti upacara-upacara yang menurut para pemimpin agama harus diikuti. Para imam dan orang Farisi juga merasa kesal karena anak ini tidak mau menerima penemuan pepatah dan tradisi manusia mereka. Karena gagal meyakinkannya bahwa ia harus menganggap tradisi manusia sebagai sesuatu yang suci, mereka datang kepada Yusuf dan Maria dan mengeluh bahwa Yesus mengambil jalan yang salah sehubungan dengan adat dan tradisi mereka. Yesus tahu bagaimana rasanya jika keluarganya terpecah belah melawannya karena imam agamanya. Ia mencintai kedamaian. Ia mendambakan kasih dan kepercayaan dari anggota keluarganya. Tetapi ia tahu bagaimana rasanya jika mereka menarik kasih sayang mereka darinya. Ia menderita teguran dan kecaman karena ia mengambil jalan yang lurus dan tidak akan berbuat jahat karena orang lain berbuat jahat, tetapi setia pada perintah-perintah Yehova. Para ahli Taurat, para rabi, dan orang Farisi tidak dapat memaksa Yesus untuk berpaling dari firman Allah dan mengikuti tradisi manusia, tetapi mereka dapat mempengaruhi saudara-saudaranya sedemikian rupa sehingga hidupnya bisa menjadi sangat pahit. Saudara-saudaranya mengancamnya dan berusaha memaksanya untuk mengambil jalan yang salah, tetapi dia tetap melanjutkan perjalanannya dan menjadikan kitab suci sebagai penuntunnya. Dikutip kembali di dalam The Youth Instructor 5 Desember 1895. Demikian bacaan renungan pagi kita. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Farlan. Tuhan Yesus
memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat Sabat. Renungan hari ini berkata bahwa masa kecil dan masa muda Yesus sama sekali tidak mulus dan menyenangkan. Mengapa? Sebab Yesus berbeda dengan umumnya. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 84 paragraf 1 yang berbunyi, di bawah bimbingan para guru sinagog, para pemuda diajar tentang berbagai peraturan yang sebagai orang Israel Ortodoks harus mereka taati. Namun, Yesus tidak tertarik pada hal-hal ini. Sejak kecil, ia bertindak secara independen dari hukum-hukum para rabi. Kitab suci Perjanjian Lama selalu ia pelajari, dan kata-kata demikianlah firman Tuhan selalu terucap dari bibirnya. Sejak kecil, Yesus tidak tertarik dengan peraturan dan hukum para rabi. Yesus selalu mempelajari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kemudian dalam paragraf 2 dari buku yang sama dikatakan, ketika kondisi umat mulai terbuka baginya, ia, yaitu Yesus, melihat bahwa tuntutan masyarakat dan tuntutan Allah terus-menerus berbenturan. Manusia menjauh dari firman Allah dan mengagung-agungkan teori-teori ciptaan mereka sendiri. Mereka menjalankan ritual-ritual tradisional yang tidak memiliki nilai. Ibadah mereka hanyalah serangkaian upacara. Kebenaran suci yang seharusnya diajarkan tersembunyi dari para penyembahnya. Bukan hanya dalam sekolah, Yesus melihat penyimpangan, namun juga dalam kehidupan sosial serta ibadah-ibadah. Yesus melihat teori manusia lebih diutamakan daripada firman Allah. Selanjutnya, masih dalam buku yang sama, dalam paragraf 85, paragraf pertama dikatakan, mereka mendesaknya untuk menerima pepatah dan tradisi yang telah diwariskan dari para rabi kuno. Tetapi dia, yaitu Yesus, meminta otoritas mereka dalam kitab suci. Dia ingin mendengar setiap firman yang keluar dari mulut Allah, tetapi dia tidak dapat menaati ciptaan manusia. Yesus selalu menguji setiap perkataan dan perbuatan manusia, khususnya tradisi manusia, dengan kitab suci. Yesus memilih firman Allah daripada tradisi manusia. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 86 paragraf 1. Di usia yang sangat dini, Yesus telah mulai bertindak bagi dirinya sendiri dalam pembentukan karakternya, dan bahkan rasa hormat dan kasih kepada orang tuanya pun tak mampu menghalanginya untuk menuruti firman Allah. Ada tertulis adalah alasannya untuk setiap tindakan yang berbeda dari adat istiadat keluarga. Namun, pengaruh para rabi membuat hidupnya pahit. Bahkan di masa mudanya, ia harus belajar pelajaran berat tentang berdiam dan bersabar. Inilah dasarnya renungan hari ini diberi judul Yesus diajar melalui perkataan dan teladan, yaitu perkataan firman Allah. Sebab lingkungan di mana Yesus hidup tidak selaras dengan firman Allah. Itu sebabnya Yesus tidak gunakan sebagai standar pertumbuhan karakternya. Yesus hanya gunakan firman Bapanya sebagai standar pertumbuhan karakternya. Itu sebabnya dikatakan dalam Christ Triumphant halaman 228 paragraf 4. Kehidupannya yang tanpa celah membangkitkan kecemburuan dan rasa iri saudara-saudaranya karena mereka tidak percaya kepadanya. Mereka kesal karena ia tidak bertindak dalam segala hal seperti yang mereka lakukan dan tidak mau menjadi satu dengan mereka dalam melakukan kejahatan. Kemudian dalam paragraf 5 dikatakan, namun Yesus mengajarkan, baik melalui perkataan maupun teladannya, bahwa orang-orang harus menyembah Allah sebagaimana ia telah perintahkan dan tidak mengikuti upacara-upacara yang menurut para pemimpin agama harus diikuti. Oleh sebab itu, renungan hari ini berkata dalam paragraf 6, para imam dan orang Farisi juga merasa kesal karena anak ini, yaitu Yesus, tidak mau menerima penemuan pepatah dan tradisi manusia mereka. Karena gagal meyakinkannya bahwa ia harus menganggap tradisi manusia sebagai sesuatu yang suci, mereka datang kepada Yusuf dan Maria dan mengeluh
bahwa Yesus mengambil jalan yang salah sehubungan dengan adat dan tradisi mereka. Yesus tahu bagaimana rasanya jika keluarganya terpecah belah melawannya karena iman agamanya. Ia mencintai kedamaian. Ia mendambakan kasih dan kepercayaan dari anggota keluarganya. Tetapi ia tahu bagaimana rasanya jika mereka menarik kasih sayang mereka darinya. Ia menderita teguran dan kecaman karena ia mengambil jalan yang lurus dan tidak akan berbuat jahat karena orang lain berbuat jahat, tetapi setia pada perintah-perintah Yehova. Karenanya Yesus tidak bisa menggunakan tradisi manusia sebagai dasar pembentukan karakternya untuk kehidupan yang kekal. Gantinya, Yesus menolak semua tradisi manusia dan tetap setia kepada perintah-perintah Bapanya. Oleh karena ini, Yesus ditegur dan dikecam. Namun Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan oleh karena gagal meyakinkan Yesus untuk mengikuti tradisi mereka, para ahli Taurat meminta bantuan saudara-saudara Yesus untuk mempengaruhi Yesus agar menurut kepada kemauan para pemimpin agama orang Yahudi. Apakah saudara-saudara Yesus berhasil? Oh tidak. Yesus tetap berdiri teguh kepada firman Bapanya. Dan karena itu Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman jilid pertama halaman 348 paragraf 2. Betapa besar pertolongan yang akan diperoleh dalam kaum keluarganya di dunia jika mereka percaya kepadanya yang turun dari sorga dan bekerja sama dengan Dia dalam menyelesaikan pekerjaan Allah. Orang percaya mereka melontarkan bayang-bayang gelap atas kehidupan Yesus di dunia ini. Itu adalah sebagian cawan pahit yang diteguknya bagi kita. Jadi, cawan pahit yang Yesus minum adalah ketidakpercayaan keluarganya bahwa Dia adalah yang Bapa utus. Nah, barang siapa yang percaya kepadanya dan menerima Yesus dalam hidup kita masing-masing, maka pengalaman yang sama menjadi bagian kita. Kita banyak mengalami tantangan dari keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, sebab kehidupan kita tidak sama dengan tradisi manusia, namun selaras dengan firman Allah. Karenanya pembentukan karakter kita bukan berdasarkan tradisi manusia, namun firman Allah. Demikianlah perkataan Yesus dan teladan Yesus bagi kita. Biarlah kita memiliki pembentukan karakter hanya di dalam Dia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, bahwa Yesus dalam pembentukan karakternya tidak menggunakan situasi kondisi lingkungan, tidak menggunakan standar akan tradisi manusia, tetapi mengandalkan selalu dan tetap setia teguh pada firman-Mu, ya Bapa. Oleh firman-Mu lah Yesus membentuk karakternya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, itulah bagian kami menerima Engkau ya Bapa, dan pembentukan karakter dapat menjadi bagian kami. Hari demi hari bertumbuh semakin serupa dengan Engkau dalam karakter, dan saat Yesus datang kedua kali, kami layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.